Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya dan selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan ya, di video kali ini ya mungkin teman-teman juga udah lihat dari thumbnail dan juga judulnya ya. Jadi semalam atau tadi pagi lebih tepatnya jam 12 tepat itu kan Apple WWDC udah diselenggarakan ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya ada yang kelewat atau memang sengaja nungguin video-video yang ada aja di YouTube. Atau mungkin teman-teman malah mantengin nih udah nonton sampai dari awal sampai habis nih. Waduh, itu mantep banget sih sebenarnya. Jadi intinya di video kali ini kan kita kan ya setelah setelah WWDC diselenggarakan oleh Apple, pastinya bakalan ada yang namanya versi iOS baru dan juga beberapa software-software baru yang dikenalkan oleh Apple di Apple Event WWDC tahun 2020 ini. Oke guys, jadi di video kali ini tanpa panjang lebar lagi, di sini kita akan membahas untuk iOS 14-nya ya. Jadi iOS 14 kan udah diperkenalkan oleh Apple tadi ketika video ini diupload. Semoga video ini juga nggak telat-telat banget ya teman-teman ya. Jadi yang dimana itu teman-teman juga pastinya udah bisa menikmati atau udah bisa mencoba iOS 14 ini di beta versionnya. Yang dimana teman-teman itu bisa mendownload langsung sih sebenarnya tanpa PC. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngerasakan nih bagaimana sih sebenarnya iOS 14 ini kalau dipakai di iDevice teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya ini silakan aja sih untuk caranya, sebenarnya sangat gampang banget. Dan di sini saya akan membahas untuk bagaimana caranya biar teman-teman semuanya bisa mendownload dan merasakan iOS 14 beta 1. Dan ini adalah statusnya developer beta ya. Jadi yang dimana versi beta ini juga versi yang dimana ini adalah benar-benar beta, benar-benar awal. Jadi kalau dibilang masih banyak bug sih sangat banyak yang seharusnya ya. Biasanya kalau di versi developer beta ini adalah versi yang dimana tuh ya bisa dibilang tuh cukup banyak lah bug-bug atau apa istilahnya, kejadian-kejadian yang mungkin nggak biasanya terjadi di iDevice teman-teman. Misalkan tiba-tiba panas, ataupun baterainya cepat boros, ataupun tiba-tiba nge-restart atau aplikasinya nggak bisa dibuka. Nah itu jadi buat teman-teman semuanya yang pengen nyobain iOS 14 terbaru ini, itu jangan heran atau jangan khawatir kalau misalkan ada salah satu atau beberapa aplikasi di iDevice teman-teman itu kayak nge-crash gitu, tiba-tiba nutup ataupun nggak bisa dibuka malah. Ataupun mungkin teman-teman ngerasain kayak wah baterainya nih kok cepat boros gitu, atau iDevice teman-teman cepat panas. Nah itu teman-teman jangan khawatir atau jangan kaget karena teman-teman berada di versi iOS 14 beta yang dimana itu adalah developer beta yang sangat-sangat pertama banget. Karena kan iOS sendiri tuh dibagi dalam beberapa tahap ya. Ada developer beta, ada public beta, dan juga GM, lalu public release. Jadi begitu teman-teman. Nah buat teman-teman semuanya yang pengen nyobain nih, mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau masih belum tahu gitu caranya untuk mendownload versi iOS 14 betanya ini. Jadi di video ini kita akan bareng-bareng untuk bahas gitu untuk bagaimana caranya melakukan update atau mendownload versi iOS 14 developer beta 1. Jadi catatan aja buat teman-teman yang belum tahu, untuk apabila teman-teman sudah mendownload atau mengupdate versi iOS-nya ke versi iOS 14 beta ini, teman-teman itu yang pertama teman-teman nggak bisa downgrade ke versi iOS teman-teman yang sebelumnya. Misalkan teman-teman nih sebelumnya berada di iOS 13.5 atau 13.5.1, itu teman-teman nggak bisa downgrade ke situ. Karena apa? Karena versi iOS teman-teman itu pertama lebih baru, dan kedua juga udah di iOS 14 gitu. Kalau misalkan downgrade itu kayak sedikit impossible. Kalau misalkan teman-teman paksa, mungkin iDevice teman-teman akan terjadi beberapa crash gitu. Jadi buat teman-teman sih saya tidak menyarankan kalau misalkan teman-teman ingin coba-coba aja dan pingin rencana untuk downgrade lagi, itu jangan teman-teman. Kalau misalkan pengen downgrade, teman-teman harus restore dan factory restore ya. Jadi iDevice teman-teman itu bakalan hilang semua datanya dan teman-teman bisa downgrade itu dengan aman. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan belum yakin gitu untuk upgrade atau update ke versi iOS 14 yang beta, ya saran saya sih nunggu dulu teman-temannya sampai nanti ada public beta, ataupun teman-teman nunggu sampai bulan September mungkin setelah iOS 14 ini rilis secara public resmi gitu teman-teman ya.
Oke, jadi langsung aja seperti biasa teman-teman di sini nggak perlu PC ya, karena beta profilnya udah banyak tersebar juga. Jadi buat teman-teman semuanya untuk mendownload versi iOS 14-nya juga ini tuh gratis ya teman-teman ya. Karena kan meskipun gitu kan ada developer account yang dimana itu harus berlangganan, tapi enggak, di sini kita gratis teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini buka aja Safari teman-teman. Setelah itu teman-teman buka situs untuk mendownload beta profile. Di sini saya nanti di deskripsi akan sediakan 2 link yang dimana teman-teman nanti bisa pilih, bebas sih sebenarnya. Mau teman-teman pilih situs ini yaitu betaprofiles.com atau teman-teman di iosbetas.xyz. Jadi di sini teman-teman terserah sih mau pilih yang mana. Sebenarnya sih sama aja, tapi cuman beda tampilan di situsnya aja. Dan di sini itu sebenarnya untuk beta softwarenya itu udah lengkap banget ya. Di sini ada iOS 14 beta 1. Lalu di sini ada watchOS beta juga, dan di sini ada tvOS beta, lalu di sini ada macOS beta juga. Oh, macOS 11 teman-teman ya. Saya kira macOS 10.6 gitu. Dan di sini juga di bawah-bawah ini juga banyak banget. Jadi di situs ini tuh lengkap banget teman-teman ya untuk versi betanya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen explore gitu, pengen nyobain beta-betanya, teman-teman bisa cobain aja. Cuman ya itu tadi teman-teman, kalau di versi iOS beta itu masih banyak bug-bug yang terjadi. Jadi buat teman-teman semuanya, atau teman-teman gini nih, kalau misalkan pengen berpartisipasi sama Apple, teman-teman kalau misalkan setelah download aplikasi atau mendownload iOS betanya, itu nanti akan muncul aplikasi baru yang bernama Feedback. Nah di situ teman-teman bisa nih bantu Apple untuk memperbaiki bug-bug yang terjadi dengan cara menuliskan deskripsi ataupun juga screenshot atau berupa video bug apa nih yang terjadi. Jadi di situ teman-teman bisa berpartisipasi ke Apple untuk memperbaiki bugnya yang terjadi di iDevice teman-teman. Nah di situ teman-teman juga udah lumayan nih bantu Apple buat memperbaiki masalah-masalah gitu. Dan juga di sini ada iOS 13.6 ya. Ini iOS beta juga, yang dimana di sini banyak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen coba betanya gitu. Tapi di sini karena kita topiknya untuk membahas iOS 14 beta. Nah, di sini tuh ada teman-teman ya, yaitu iOS 14 beta. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja tombol download. Nanti oh ya teman-teman ya, catatan aja kalau misalkan teman-teman buka video ini dari aplikasi YouTube, teman-teman itu salin aja ya, atau teman-teman ingat-ingat untuk alamatnya. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Jadi teman-teman tuh buka situs ini tuh melalui Safari, jangan pakai aplikasi YouTube. Nanti itu karena untuk download profilnya ini nggak bisa lewat aplikasi lain kecuali Safari teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen coba-coba sih ya terserah sih. Kalau misalkan ada teman-teman pengalaman gitu, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Misalkan teman-teman pakai Chrome atau teman-teman langsung pakai aplikasi YouTube, itu bisa apa enggak. Nah teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar. Nah nanti bakal muncul seperti ini nih. Itu akan mempersiapkan unduhan. Jadi di sini teman-teman tinggal klik izinkan aja. Di sini situs ingin mencoba untuk mengunduh ya, teman-teman tinggal klik izinkan aja. Maka di sini akan muncul profil diunduh, teman-teman tinggal klik OK aja. Lalu teman-teman balik ke home screen dan masuk ke dalam settings. Nah, di sini bakal muncul satu line baru, yaitu profil diunduh. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, maka di sini akan muncul keterangan seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada iOS 14 dan iPadOS 14 beta software. Teman-teman di sini tinggal klik aja install, maka nanti teman-teman bakalan mendapatkan pembaruan software yang biasanya teman-teman tuh temukan di sini ya teman-teman ya, pembaruan software, pembaruan perangkat lunak. Nah, biasanya teman-teman akan muncul di situ. Nanti teman-teman tinggal download aja, dan untuk ukurannya itu sesuai dengan iDevice teman-teman. Biasanya itu kalau iPhone baru tuh sekitar 4 atau 3,9 sampai 4 gigaan. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau misalkan mau update iOS, itu pastikan koneksi teman-teman tuh stabil. Dan kalau bisa sih saran saya pakai WiFi ya, kalau misalkan teman-teman di rumah ada WiFi. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai data, ya siapkan aja sinyal teman-teman tuh yang kuat teman-teman. Misalkan di 4G LTE
atau mungkin teman-teman nggak apa-apa di 3.5G. Yang penting koneksi internet teman-teman itu kencang dan juga stabil, karena juga kalau lambat juga nanti makan waktu lama teman-teman. Oke, nanti setelah update teman-teman tuh seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi untuk downloadnya teman-teman nanti tinggal tungguin aja proses downloadnya sampai selesai. Nah kalau udah selesai nanti pastinya teman-teman bakalan update OS seperti biasanya. Nanti biasanya masukin passcode dan iDevice teman-teman bakalan nge-restart dan proses update. Nah itu kalau sudah ke update berhasil, iDevice teman-teman tuh sudah berada di iOS 14 beta 1. Jadi teman-teman bisa mencoba dan menikmati untuk pengalaman di iOS 14 terbaru di iOS 14 beta 1. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini saya nggak pengen update dulu. Jadi di sini saya cuman pengen membahas aja untuk caranya buat teman-teman semuanya. Dan cara ini teman-teman nggak usah khawatir ya. Untuk caranya pasti berhasil. Tapi itu tadi teman-teman, untuk di beta itu saya kurang menyarankan kalau misalkan iPhone atau iDevice teman-teman itu cuman satu ya. Jadi kalau misalkan iPhone teman-teman dipakai buat sehari-hari dan teman-teman nggak ada iDevice lain gitu atau nggak ada iPhone lain, nah teman-teman saya sih jangan dulu, nunggu iOS 14 nya rilis secara resmi. Oke guys, jadi itu dia untuk caranya mengupdate dan juga mencoba untuk iOS terbaru iOS 14 beta 1. Buat teman-teman semuanya mungkin ada saran ataupun pendapat bisa tulis aja di kolom komentar, dan saya juga sangat menerima untuk kritik dan saran buat teman-teman semuanya. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai detik ini juga, dan jangan lupa buat teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga pastinya subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan tentang info-info entah itu tentang iDevice ataupun info tentang teknologi lainnya. Dan ya, Rizian Channel pamit, have a nice day and goodbye guys.